Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat maghrib, jamaah masjid. Haji Sanusi Unggul ya, insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini kami dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu ini. Insyaallah lagi malam ini kita ingin membincang seputar fikih zakat. Pemateri kita Bapak Dr. Kiai Nasir. Ya, beliau salah satu ya, nggak salah memang disertasi beliau itu memang membincang tentang fikih zakat. Seperti apa zakat itu, kemudian kemana sesungguhnya zakat itu ya. Apakah kemudian zakat bisa untuk pembangunan masjid dan sebagainya, insya Allah nanti akan banyak diuraikan oleh beliau. Salam selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang terberita ke alam yang terang sebagai uswatun hasanah. Untuk efisiensi dan efektivitas waktu pada Ustaz Kiai Dr. Kiai, ini insya Allah supaya kita lanjutkan dua Kiai kita, Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Nasri pada beliau dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi an'amna bil qawim alladzi hadana ila siratal mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la muhammadan wa rasulullah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina sabaquna bil iman wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini atau juga sidang jamaah sholat maghrib dan pengajian antara maghrib isya malam Jumat serta juga kalau jamaah sholat isya. Jadi dengan tema zakat, tentu menurut saya yang harus dulu saya sampaikan adalah itu dalam filsafat ilmu saya sebut istilah sifat ontologi zakat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, maaf saja kalau saya katakan kalau kita tidak memang mengkhususkan diri atau menggunakan
banyak waktu untuk mengkaji zakat, itu bisa berakibat kita menyebut zakat, menyebut infak, menyebut sedekah, menyebut wakaf dan sebagainya dengan tidak bisa membedakan. Ya. Dan istilah term zakat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, itu Allah gunakan untuk semua. Jadi ontologinya itu zakat itu juga di Al-Quran disebut sedekah, zakat itu juga di Al-Quran disebut infak. Nah, kalau tidak dikaji secara khusus, kita bisa bertanya kenapa seperti itu. Ya. Jadi di Al-Quran itu ada 4 nama lain zakat. Ya, kita sebut dulu nama lain zakat. Jadi yang pertama zakat itu sendiri. Yang kedua zakat itu disebut infak. Ya. Jadi dasarnya zakat disebut infak, surah Al-Baqarah ayat 267. Nanti Adinda buka sendiri. Nah, di situ aufiku min thayyibati ma kasabtum. Di situ disebut kata infak. Nah, padahal yang dimaksudkan oleh ulama, terutama ulama Indonesia, adalah zakat. Yang ketiga, zakat itu juga disebut sedekah. Nah, dasarnya itu di Quran surat Taubah ayat 103. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta orang kaya sebagai sedekah. Maksudnya di situ zakat. Ya. Jadi disebut sedekah. Disebut juga hak. Ya, hak itu bahasa Arab. Hak milik itu bahasa Arab. Jadi saya lupa ayat ini. Saya sudah 2 tahun tidak mengajar lagi zakat di Yayin. Jadi lupa lagi ayatnya. Ayatnya surat ayat keberapa? Tapi ibunya ayatnya begini, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah haknya pada hari panen. Maksudnya berikan zakat, keluarkan zakatnya pada hari panen. Ya, yang kelima itu atau keempat, nama keempat dari zakat, nama lain yang keempat dari zakat adalah afwan atau afwu. Jadi yas'aluna kama la yunfikun lil afwan. Sahabat Nabi bertanya, apakah yang kami infakkan? Tuhan menjawab al-afwa. Al-afwa itu maksudnya harta kelebihan. Apa yang dimaksud harta kelebihan? Harta yang ada yang kita miliki, kelebihan dari yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya afwa. Dalam hadis disebut kunuz. Ya, sekalipun adalah bedanya. Untuk konteks Indonesia itu, kalau zakat itu yang kita paham sekarang ada namanya zakat fitrah, zakat mal. Kita beda-bedakan secara istilah dan definisinya masing-masing. Zakat harta itu zakat yang dikeluarkan. Ya, ketika harta mencapai nisab batas minimal. Kalau emas itu 90 gram. Itu di Mesir. Timur Tengah 90, 93, 456. Kalau di Indonesia adalah 86 gram, itu namanya nisab. Sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau peternakan, hewan ternak kambing 40 ekor. Ya, kalau unta 5 ekor. Ya, kalau perdagangan hasilnya dikonversi dengan harga emas. Harga emas. Ya. Jadi kalau hasil pertanian
Hasil pertanian kotor 750 kg kotor, bersihnya 560 kg. Itu namanya nisab. Kalau barang temuan itu zakatnya nisabnya 20%. Ya, itu kalau temuan, beda lagi kalau ditambal. Nah, beda lagi. Di Indonesia itu pemahaman kita dalam penggunaan infak itu adalah sumbangan ke masjid, ke pesantren yang jumlahnya nggak besar. Ya, sebutlah 500.000, 1 juta, 5 juta, 1 juta ke atas itu, wah itu 500.000 kita sebut infak. Kalau sedekah adalah derma kepada seseorang yang nilainya lebih kecil. Sedekah 2.000, 5.000, 10.000. Atau sedekah untuk hadiah dalam satu perlombaan, itu penggunaan sedekah untuk Indonesia. Nah, itu sedekah. Ya. Tadi kenapa itu disebut hak? Itu tadi disebut hak karena pertama dalam hak orang kaya adalah hak orang miskin. Nah, itu ya. Yang terakhir tadi disebut afwan karena yang disakatkan itu adalah harta lebihan dari yang kita belanja dari kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dalam konteks itu ontologi bahasa yang lain itu ada ulama lagi yang mengatakan istilah yang tertinggi itu adalah sedekah. Sedekah. Jadi zakat masuk sedekah wajib, infak masuk sedekah sunat, termasuk wakaf. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau orang tidak mengkhususkan diri belajar zakat lalu mengejarkan zakat, nah, bikin kaget istilah ini. Nah, pasti begitu. Ya. Jemaah adik-adik anakku yang saya hormati. Yang berikut, ya kita masuk kepada kedudukan atau keberadaan zakat. Ya, kedudukan atau keberadaan zakat. Jadi ada 5 itu, saya sebut 5, terserah yang lain yang sebut berapa. Ya, saya suka sebut 5 itu, suka membagi sesuatu menjadi 5, minimal 3. Saya suka begitu, karena saya itu kalau berbicara harus ada dasarnya. Begitu caranya berpikir, menurut saya. Nah, jadi kedudukan keberadaan zakat itu yang pertama adalah sebagai rukun Islam. Ya, coba dihayati ya. Dihayati. Jadi yang menempatkan sebagai rukun Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya rukun Islam? Artinya kalau zakat ini tidak ada, kalaupun ada dalam Islam tetapi tidak diamalkan oleh umat Islam, maka ada sekelompok umat Islam yang bisa terpapar, mati, terpapar kelaparan. Makanya disebut rukun Islam. Rukun artinya penopang hidup untuk umat Islam, khususnya yang tidak mampu, orang fakir miskin. Ya, orang fakir miskin itu secara khusus. Malah kalau Profesor Mansur Ramli mengatakan lebih besar lagi keberadaannya, zakat itu adalah ajaran kesejahteraan, ajaran ekonomi dan kesejahteraan umat. Tapi nanti di belakang itu kalau ada meminta di mengajikan itu ajaran ekonomi dan kesejahteraan umat. Ini agak nanti lebih
panjang pembahasannya. Ya. Jadi akan bertumbangan terpapar kelaparan saudara-saudara kita, sebenarnya tidak ada jalan zakat ditempatkan sebagai rukun Islam. Itulah hebatnya Rasulullah menempatkan zakat sebagai rukun Islam. Karena sasarannya adalah perut, sasarannya nyawa. Ada yang mati kelaparan kalau tidak ada rukun Islam yang bernama zakat. Ya, jadi syukurlah, berterima kasih kepada Muhammad SAW. Jadi yang paling humanis itu secara teori dan praktik adalah Rasulullah SAW. Itu secara teori dan praktik. Ada hadisnya, Muhammad juga praktekkan. Muhammad dia berikan itu hadisnya sebagai disebut teori. Kalau menurut istilah pengetahuan disebut teori. Kalau menurut istilah agama disebut ajaran. Karena itu Anda sekalian, saya mengajak supaya lebih banyak belajar tentang agama, belajar Al-Quran hadis. Karena kalau tidak belajar tentang itu, yang Anda pelajari cuma teori. Kalau Anda berkhutbah hanya menyampaikan teori, ada yang mengatakan, saya tidak sependapat tadi itu yang disampaikan itu Pak Hatip itu. Saya tidak sependapat. Tetapi kalau Anda sampaikan ajaran yang hadir di situ, mau Presiden Jokowi, mau jenderal, mau profesor doktor, mau siapa saja, kalau Anda sampaikan itu ayat, hadis, pasti mengganggu Anda. Karena ajaran ini memang untuk seluruh manusia, setiap individu. Dia ajaran penyangga kehidupan umat manusia. Secara lebih awal adalah saudara-saudara kita yang tergolong tidak mampu. Karena itu seorang ulama dari Pakistan, salah satu ulama besar dari Jabal Tabligh, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, mengatakan dalam bukunya Fadilah Amal itu, seandainya menurut Allah kewajiban berzakat itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang fakir miskin, tentu Allah menambah lagi kewajiban lain. Ya, tentu menambah lagi kewajiban lain. Tapi menurut Allah dengan zakat itu, saudara-saudara kita yang tergolong fakir miskin akan terbebaskan daripada kelaparan, akan tidak bermasalah dengan kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi konsepnya begitu. Konsep ini menurut paham kita, konsepnya yang berdasarkan ajaran tadi, kalau umat Islam ini berzakat, tidak ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kenapa? Allah sudah pertimbangkan. Allah memilih hambanya yang kaya, sekian orang, yang miskin sekian orang. Jumlah orang kaya yang dipilih Allah itu sudah mampu menuntut kebutuhan pokok orang miskin, mampu memenuhi. Apalagi kalau kita mau diskusi yang namanya standar kaya. Ya, jadi saya kalau mau diskusi tentang definisi kaya, standar kaya, pasti tidak ada yang bisa bantah saya. Biar suka juga saya mau ketemu, bikin kok definisi kaya, pengertian kaya. Ya, kenapa saya punya standar itu pendekatan zakat. Pak, siapa yang mau kira-kira itu standarnya kaya berapa? Yang Usman tahu. Orang bisa disebut kaya berapa jumlah kekayaannya? Berapa? Berapa jumlah uang dimiliki orang disebut kaya? Berapa? Itu. Bayangkan, berapa tahun merdeka, berapa lama bisa sekolah ini? Makanya
Dia punya pengetahuan sederhana saja, tapi ada dasarnya. Jadi zakat itu hazumin agianihi wa turadillah fuqara'ihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka, toh, dan diserahkan kepada orang miskin. Orang kaya menurut ajaran zakat ialah orang yang sudah memiliki emas 86 gram. Nilainya kalau sekarang itu 48 juta atau 50 juta. Jadi kalau sudah memiliki 50 juta sudah kaya menurut ajaran zakat. Jadi berapa orang kaya di Indonesia ini? Menurut apa ini ya? Yang SMA atau lembaga yang selalu apa itu? Membuat itu apa itu? Itu Yusuf Kala kan tidak masuk urutan orang kaya itu. Kurang ajar nih yang bikin itu anda. Bikin standar. Yusuf Kala tidak masuk orang kaya. Coba. Tidak masuk orang kaya itu Pak Yusuf Kala. Kalau kekayaannya berapa? Berapa triliun kekayaannya? Tidak masuk orang kaya. Tidak masuk orang kaya. Padahal kaya menurut ajaran zakat. Kalau orang sudah memiliki harta senilai 86 gram. 1 gram emas sekarang itu sekitar 980.000. Kali 86 saja. Berarti sekitar 50 juta. Jadi kalau orang sudah memiliki uang 50 juta. 50 juta itu namanya sudah harta lebihan. Dia memiliki uang 50 juta dan yang lain sudah dibeli untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian sekolah, pendidikan seterusnya. Sementara masih ada lebihannya 50 juta, sudah kaya itu menurut ajaran zakat. Jadi berapa banyak orang kaya di Indonesia ini, di dunia ini? Berapa banyak? Ya, jadi Anda sekalian berbicara saja yang penting ada dasarnya. Nabi mengatakan tadi, ambillah zakatnya min agiyanihim dari orang kaya mereka. Orang kaya mereka. Jadi siapa yang sudah memiliki kambing 40 ekor, semuanya berumur 2 tahun ke atas, sudah kaya itu. Siapa memiliki unta 5 ekor, sudah kaya itu. Ya, coba ya. Bagaimana kira-kira perasaan manusia sekarang, Pak Arman? Kaya kalau 50 juta. Oh, enggak bisa, enggak cukup promosi doktor. Jadi bermasalah memang kita itu. Kenapa mau dipromosi ke dokter? Dulu enggak promosi dokter. Toh, langsung saya diberi gelar Syekh Maulana Ayatullah. Langsung saya dikasih begitu. Ini yang bikin susah hidup karena ada promosi dokter. Ada pengumpulan profesor guru besar. Ratusan juta dia kasih makan orang. Yang undang makan gubernur, panglima, kapolda, wali kota, ketua DPR. Itu begitu kalau promosi profesor itu pengumpulan besar. Panggil semua. Berapa itu? Ratusan juta biayanya. Itu bilang, tidak cukup ini. Anggota DPR sekian, anggota ini sekian, anggota ini sekian. Jadi Anda hayati saja ya. Kenapa kita merasa miskin? Karena begitulah. Fenomena kita sudah seperti itu. Ya, hidupnya manusia di dunia itu lebih banyak digunakan kepada kebutuhan tidak penting. Ternyata kalau kita bikin rumah itu lebih banyak anggarannya daripada yang pokok. Nah, ternyata yang banyak anggarannya itu rumah profilnya. Mau di apa itu profil? Cuma dilihat orang. Nah, itu yang paling tinggi biayanya. Nah, yang penting sudah pasang batu bata. Kalau perlu plaster sedikit, tegel biasa sudah dia tapi. Biar tidak ada profilnya, bisa nyaman ditempati. Tapi mata kita mau lihat juga. Matanya orang juga diharapkan lihat kita punya rumah. Di profil lah. Nah, begitulah semuanya. Coba dihayati ya. Anda punya biaya makan berapa dalam satu hari? Biaya minum. Yang paling banyak itu biaya Anda, biaya apa? Biaya parfum. Perempuan ya, sebagian biaya parfum.
Dia tidak pokok. Nah. Jadi itu ya, kenapa disebut itu ditempatkan sebagai rukun Islam. Jadi kalau sebuah pemerintah negara yang penduduknya banyak muslim atau sebuah masyarakat yang banyak orang muslim, kalau tidak ingin mengupayakan berdirinya sebuah lembaga atau organisasi atau komunitas saja atau kelompok yang mengurusi zakat sebagai pelaksanaan rukun Islam, nah itu artinya kita berdosa secara keseluruhan. Karena itu menurut ajaran zakat, kalau misalnya presiden sebuah negara yang banyak Islamnya seperti Indonesia ini, anggaplah presiden kita Pak Jokowi, kalau berpidato begini, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya yang muslim, kita saling mengajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Cukup mengingatkan sudah. Tetapi kalau zakat itu, kalau Pak Jokowi tidak mengambil aksi, maka Pak Jokowi berdosa. Berdosa, tidak bisa hanya menghimbau. Saya himbau untuk membayar zakat, tidak bisa. Kenapa? Di surat Taubah ayat 103, ambillah minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim. Ambillah Muhammad dimaksud di situ kepala negara Madinah, Daulah Madinah waktu itu. Muhammad, kamu sebagai kepala negara, ambil harta orang kaya sebagai zakat, sebagai sedekah. Nah itu ya. Jadi untunglah ini pemerintah sudah menyadari, Majelis Ulama sudah menyadari bahwa ini ajaran zakat adalah rukun Islam dan pemerintah menyetujui, lalu dilahirkanlah undang-undang zakat. Lepaslah dosanya presiden kita, anggota DPR kita. Dari segi yuridis sudah lepas. Dari segi syariat untuk rukun Islamnya sudah. Sudah. Jadi kembali kepada individu masing-masing. Ya. Ya, itu yang pertama. Dia sebagai rukun Islam. Yang kedua, adik-adik, soal zakat itu adalah ajaran yang di dalam Al-Quran bergandengan dengan sholat. Sementara sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi 32 ayat jumlahnya di dalam Al-Quran yang bergandengan antara aqimus sholata wa atuz zakata. Bergandengan. Jadi 32 ayat jumlahnya itu saya hitung sendiri. Ya, sedikit lagi saya himbau. Itu saya amati itu termasuk dosen-dosen tafsir itu. Dia kalau mengajar tafsir sampai pensiun, dia selalu jumlah ayat Al-Quran adalah 666 ayat menurut satu golongan. Golongan yang lain 6.623. Dia tidak pernah hitung sendiri. Dosen apa ini? Kalau saya sudah pernah hitung sendiri berapa jumlahnya Al-Quran. Saya sudah pernah hitung, saya mau khutbah itu, saya mau sampaikan berapa jumlah ayat Al-Quran. Karena saya mau terangkan berapa nomor teleponnya Tuhan. Jadi, berapa? Saya hitung 6.236. Google itu menghitung 6.000 berapa tadi saya? Beda dua dengan Google. Google lebih banyak hitungannya. Siapa yang nggak tahu siapa yang benar, Google atau saya. Tapi dalam khutbah saya kutip sejak Google. Beda dua. Ya jadi saya betul Pak ini. Itu orang Pak ini tidak pernah hitung sedikit Pak, gampang dihitungnya tuh. Gampang. Ini Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah sekian, Al-Imran sekian ayat. Pencet saja. Tapi saya tidak mau pencet supaya banyak pahalanya.
Jadi orang sampai dosen tafsir bertakli terus-terus. Dia tidak pernah hitung sendiri. Untung dosennya juga, mahasiswanya malas semua. Ya, seandainya itu sama dulu banyak orang nakal di kampung. Ini Khatib cerita tentang neraka. Langsung ada jamaah di belakang bilang, pernah kau beliau itu neraka, pintar sekali cerita-cerita neraka. Untung dosennya juga, mahasiswanya malas. Seandainya dosennya, mahasiswanya ada yang kritis, apakah Bapak sudah hitung jumlahnya? Untung tidak ada mahasiswa yang kritis. Ya, karena dosen itu tidak mau suruh kritis itu mahasiswa. Ya, bergandengan ya. Ya, jadi tetapi ada sekalian, ada seorang ahli namanya Dr. Said Ramadan dalam bukunya keunikan Islam. Ya, beliau mengatakan, ini orang tinggal di Inggris atau Amerika. Buku aslinya berbahasa Inggris, diterjemah ke Indonesia, keunikan ajaran Islam. Beliau mengatakan, itu sholat adalah konsumsi individual, tetapi untuk mengukur orang luhur agung tidaknya di sisi Allah ada pada zakatnya. Jadi kalau orang itu Pak, adik-adik, tidak bisa diukur orang baik atau tidak baik dengan sholat, tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur, atau belum bisa menjadi ukuran yang meyakinkan. Tapi yang bisa jadi indikator orang baik tidak baik adalah kalau dia sudah berzakat. Dengan catatan juga zakatnya itu adalah berbasis pelaksanaan sholat. Sesudah sholat berzakat. Kalau hanya sampai tingkat sholat itu tidak bisa Pak, dijamin menurut Said Ramadan, dan itu banyak buktinya. Ya, sosiologi kita juga begitu. Anak muda yang suka dulu di pos ronda itu mengatakan, wah, bagus sekali tuh Ibu Hajiah, rajin sekali ke masjid, sholat 5 waktu, baru tasbih-tasbihnya tidak pernah pisah. Yang satu bilang, kalau saya lebih bagus Ibu Ani. Kenapa? Itu Ibu Ani selalu dipanggil ke rumah, nak ke rumah. Begitu, langsung makan, nak. Bikin kopi sendirian. Itu kan. Dia hanya rajin ke masjid. Biar senyumnya mahal juga, apalagi panggil-panggil ke rumah. Jadi secara sosiologi juga itu memang benar, khususnya sosiologi kita. Jadi itu ya, keluhuran seseorang ada pada zakat, infak, sedekahnya. Itu ya, jadi bergandengan dengan sholat. Yang ketiga, zakat itu adalah apa lagi ya? Jadi sudah 2 ya. Ya. Jadi zakat itu adalah murtad bagi orang yang memandang remeh itu hukum zakat. Murtad. Itu sepakat ulama bahwa orang yang menganggap tidak penting itu zakat adalah murtad. Dan ada ulama yang mengatakan orang murtad itu wajib diperangi. Artinya wajib dibunuh. Ini pendapat ulama yang murtad. Kenapa ini agama keras begini kedengaran? Karena agama itu sangat mementingkan sisi kemanusiaan. Kenapa kalau tidak keras begini agama? Ada tadi itu saudara kita yang terpapar mati kelaparan. Jadi sama nilainya murtad. Orang kaya kan pasti tidak mau disebut murtad, tidak mau dinilai murtad, karena itu insya Allah akan berzakat. Murtad, ya, murtad ya. Yang keempat itu zakat kalau dia laksanakan ada ancaman pidananya di dunia, bukan seperti sholat. Sholat kalau tidak dilaksanakan nanti di akhirat didapat balasannya. Kalau zakat itu ada ancaman pidananya di dunia,
bisa dikenakan hukum negara. Dikenakan hukum negara. Jadi misalnya dalam bukunya Yusuf Qaradawi, hukum zakat itu ya orang yang tidak berzakat itu bisa dipaksa diambil hartanya setengah. Kalau dia tidak mau dipaksa diambil setengah dari jumlah hartanya. Nah, kemudian dari Bakar As-Siddiq ya mau perangi orang yang tidak bayar zakat. Ya, diperangi bayar yang tidak bayar zakat. Ya, yang kelima tadi harusnya yang kelima yang kedua ini. Tadi dia rukun Islam, yang kedua dari segi ilmu fikih usul fikih hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Artinya berdosa orang kaya kalau tidak mengeluarkan zakat. Jadi kalau harta sampai senisab itu tadi sudah memiliki harta senilai 50 juta tidak dikeluarkan zakatnya, itu namanya berdosa. Itu wajib. Yang ketiga tadi dia itu bergandengan dengan sholat. Jadi artinya sama pentingnya dengan sholat. Sama pentingnya dengan sholat. Jadi Abu Bakar juga mengatakan lagi tadi, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Artinya kalau dia berzakat, bersolat lalu tidak zakat, saya akan perangi. Nah, itu kedudukannya. Berarti menurut Abu Bakar setara itu sholat dengan zakat. Jadi sholat adalah untuk hati untuk hati kita. Sedangkan zakat adalah untuk manusia, untuk kehidupan orang lain, kehidupan ekonomi. Ya, yang yang keempat, yang ketiga tadi ya adalah murtad bagi orang yang tidak yang menolaknya sebagai rukun Islam dan sebagai kewajiban. Yang keempat tadi, berapa tadi? Rukun Islam wajib hukumnya bergandengan dengan sholat. Ada murtad bagi orang yang menolak hukumnya. Yang kelima ada sanksi pidananya di dunia. Inilah kelemahannya undang-undang zakat, sehingga Basnas itu tidak bisa efektif, tidak bisa produktif, karena mau orang bayar zakat tidak bayar zakat, tidak ada ancaman pidananya. Jadi undang-undang agama di Indonesia itu tidak ada sanksinya. Undang-undang agama begitu. Makanya banyak sekali pelanggaran di undang-undang agama. Undang-undang perkawinan tidak ada sanksinya. Jadi orang menikah siri tidak ada sanksinya. Tidak usah ini lapor-lapor orang kalau nikah siri. Paling-paling berkelahi. Ya, yuk sama undang zakat ini. Tidak mau bayar, orang tidak bayar zakat, nggak bisa dilapor ke polisi. Polisi tidak bisa tangkap itu. Tidak ada pasalnya tentang sanksi. Tidak ada pasal sanksi. Nah, kalau zakat harus ada pasal sanksi. Nah, karena dalam kedudukannya tadi, dia itu adalah punya ancaman pidana di dunia. Kenapa harus ada sanksinya? Karena itu tadi, banyak anak-anak tidak bisa sekolah, banyak keluarga yang terancam, selalu terancam kelaparan tiap hari kalau zakat ini tidak dilaksanakan. Ya, adik sekalian, kalau kita bicara zakat lebih jauh, Anda akan itu nanti pegang begini kepalanya, Anda pusing. Tadi itu saya dilihat tadi itu calon dokter Joy Hendro, dia tanya Pak Bay, betul kan itu bunga bank itu riba? Gitu. Nah, menurut 50 ulama di Mesir mengatakan tidak riba. Saya juga sudah mengatakan tadi, ya pandangan saya itu di kalangan kita ini ulama itu banyak tidak baca ilmu ekonomi, tidak banyak ekonomi global. Dia per kasus. Oh, kalau orang ambil kredit di bank, dirikan PT,
Ada juga tenaga kerja digunakan. Ada pemasukannya ke bank meningkat ke ekonominya. Dia cuma lihat kasus per kasus. Padahal ini menurut ahli fikri semua tambatan ekonomi Islam di luar negeri mengatakan seperti itu. Nah, mengatakan bunga bank itu, saya tidak mengatakan bunga bank bahwa ekonomi sekarang itu adalah berbasis pribadi. Nah, itu bank cuma implikasi saja, implikasi. Ya, artinya apa kaitannya dengan zakat? Ini sebenarnya dalam ajaran agama kita ini yang ada itu, yang ada harus ada memang, dan dulu harus ada adalah bank zakat atau memang sebutlah itu sebutlah basnas. Karena zaman Nabi tidak ada juga bank. Umar bin Khattab belum ada juga, samanya juga Umar bin Abdul Aziz. Umar itu bin Abdul Aziz memerintah hanya 1 tahun 8 bulan, tidak ada orang miskin. Bahkan penulis buku sejarah mengatakan kucing, anjing, ayam sehat semua. Tidak ada bank. Nah, sementara pola pikirnya orang nggak bisa berkembang ekonomi tanpa bank. Nah, panjang ceritanya. Nah, memang susah sekali. Padahal menurut pakar ekonomi Islam bahwa instrumen utama ekonomi Islam adalah zakat itu sendiri. Zakat itu sendiri. Memang tidak bisa diukur secara matematika ekonomi. Karena ekonomi berbasis zakat itu adalah bukan seperti matematika ekonomi. Tidak mengenal dari hitung dan dari ukur. Kalau dari hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Dari hitung 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tidak begitu ekonomi berbasis zakat. Seandainya begitu, ekonomi Islam begitu, tidak kaya begitu Pak Yusuf Kala, Haji Kala. Masa bisa kaya raya begitu? Kalau hanya 2 bertambah menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah, Pak Haji Kala itu sampai meninggal. Berapa kali dipatang kekayaan itu? Dari modalnya, dari orang miskin menjadi orang sangat kaya. Nah, itulah berbasis zakat itu di surah ayat 167. Dan banyak ayat Al-Quran di surat Tagabun, juga di surah Al-An'am itu alladzina yunfiquna amwalahum. Apa ini? Aditya, ini cara membagi ekonomi Islam ini. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ambata sabasanabil fi kulli sumbulah itu apa? Siapa orang yang mensakatkan hartanya, menginfakkan, mensedekahkan, akan dilipat gandakan, minimal nanti ujungnya itu ada yang sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Nah, itu Pak kekayaan orang dikata nggak bisa lagi. Ini kalau HP-nya Pak An mungkin nggak bisa lagi itu. HP-nya Pak Raya, berapa kekayaan orang-orang dikata. Padahal itu orang miskin Pak di situ Pak. Coba. Kenapa? Di Qatar, Uni Emirat Arab, di sana namanya apa Pak? Kementerian Wakaf Zakat. Kementerian Urusan Zakat Wakaf. Makanya berberkah. Berberkah. Nah, jadi inilah ini harta kita ini tidak berkah karena sudah sampai zakatnya tidak disekatkan, lalu lama-lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita jatuh sakit. Jadi uang lari ke rumah sakit. Nah, tapi ya uang zakatnya, honornya lari ke dokter, perawat. Ya, ada juga bagusnya. Sama-sama menghidupi ya. Tapi biarlah Tuhan yang mengatur begitu ya. Yang penting Bapak adik-adik itu ada tuntunan ya. Tuntunan. Insya Allah akan seperti itu. Kalau Anda miliki uang 50 juta namanya aku uang lebihan, keluarkan sekitar 2 juta berapa? 1 juta 250. Zakatnya kalau 50 juta 1 juta 250. Jadi begitu terima uang 50 juta langsung
zakatkan 1.250.000. Yang tinggal dimakan, beli baju, minuman sudah halal semua, sudah halal. Namanya sudah suci. Karena zakat itu adalah untuk biruhu, untuk sakti pihak, untuk mensucikan harta yang ada di rumah, mensucikan harta yang ada di rumah. Karena itu saya terbuka saja ini juga kekurangannya ini digital ini gaji saya menurut saya dia langsung masuk rekeningnya istri. Langsung masuk rekening istri. Jadi menurut saya dari biaya hampir tidak ada yang tersakatkan. Bagaimana cara saya tutupi kalau saya dapat honor dari 4, hitung saya hitung. Tertutup itu. Saya hitung, honorku dari 4 kasih keluarga untuk yang begini. Dulu saya dapat uang dia sekian, dapat 4 sekian, kasih keluar malah 4. Karena honor masih 4 masih manual toh, masih dikasih, masih gampang. Buka amplop toh. Saya masih potong ambil itu amplop. Sebagian untuk zakat, untuk sedekah. Ya, jadi seperti itu ya, menyiasati. Ya. Jadi saya kasih tahu istri saya juga supaya tidak ragu-ragu memiliki uangnya itu bilang, saya itu kalau terima upah, mengerti kamu, saya itu potong sebagian untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Karena yang masuk dari gaji langsung masuk di rekeningmu. Susah sekali. Jadi dan dia juga sudah paham gitu ya. Sudah paham. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi Bapak, adik-adik, anakku sekalian, untuk kita sebagai muslim, jangan menunggu kita nanti berposisi sebagai orang agniya yang memiliki harta simpanan atau modal 50 juta. Karena tadi itu ada ajaran lain yang menjadi saudara-saudaranya zakat, namanya infak. Infak itu tidak mengenal itu namanya nisab. Alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra'i. Yang orang-orang beriman itu yang akan masuk surga ialah yang selalu berinfak baik pada waktu banyak uangnya maupun sedikit. Karena itu biasakan memberi sedekah 200.000 rupiah kepada pemulung, kepada anak-anak. Jadi saya itu kalau pulang khotbah itu sudah umumnya itu lebih banyak saya sudah, apalagi di khotbah di Al-Furqan. Al-Furqan itu dekat Cengko sana Sejahtera. Berapa tukang becak sampingan itu? Di lapangan Andi Makassar sudah. Jadi kasih keluar zakatnya saya punya uang khotbah. Tapi amplopnya belum dibuka, ada memang uang dari rumah memang sebagai punya. Ya, jadi begitu caranya. Begitu ya. Jadi itu namanya. Jadi zakatnya khotbah saya sudah keluar memang, sudah keluar. Jadi kalau dapat 200.000, berapa zakat itu? 200.000, 2,5%. 200.000, jadi zakatnya itu adalah kalau 10% 20.000. Jadi berapa zakatnya? Bukan. Kalau 200 rupiah, 200.000, 2,5% berapa? 5.000. Ya, 5.000 Pak ya. Jadi saya keluarkan 10.000. Jadi zakatnya 5.000, sedekahnya 5.000. Begitu. Jadi begitu 5.000 ya. Biasakan begitu ya. Insya Allah itu yang nanti namanya ekonomi berbasis zakat itu tadi, bukan direct hitung. Tetapi itu tadi dari infak sedekah tadi itu bertambah-tambah harus tidak disangka-sangka itu. Ada saja tiba-tiba saja ada bertambah. Saya kira ya cukup dulu, semoga bermanfaat. Tidak ada diskusi yang tidak. Iya. Ya. Jadi
Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup seraya membaca Nasrul minallah wa karim wa ubasirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.